Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Besok kita memperingati Hari Perempuan Internasional. International Women's Day diperingati saban tanggal 8 Maret untuk memperjuangkan hak dan kesetaraan perempuan. Salah satu yang di hari gini masih belum terjadi kesetaraan gender adalah pada akses teknologi digital. Ini bisa kita lihat dari hasil survei status literasi digital di Indonesia 2022 yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo yang sekarang berubah menjadi Komdigi bersama Kata Data Insight Center KIC. Hasilnya, menurut laporan tersebut, secara total indeks literasi digital laki-laki lebih tinggi daripada skor perempuan. Kondisi ini diamini oleh netizen tanah air. Komentar yang pertama dari @chxx. Selamat Hari Perempuan. Semoga semakin banyak perempuan yang bisa berkembang di dunia teknologi dan berkarir tanpa batas. Komentar selanjutnya dari Kia XX. Ketimpangan digital masih jadi masalah besar buat perempuan, apalagi di daerah terpencil. Banyak yang nggak punya akses ke internet atau perangkat teknologi. Padahal di era sekarang, keterampilan digital itu sangat penting. Harus ada lebih banyak program pelatihan dan bantuan agar perempuan bisa lebih percaya diri dalam menggunakan teknologi dan tidak tertinggal dalam dunia kerja yang semakin digital. @funxx, bukan cuma akses ke internet yang jadi tantangan, tapi juga kesempatan perempuan untuk berkarir di dunia teknologi. Masih banyak stereotip yang menganggap perempuan kurang cocok di bidang IT. Padahal banyak yang berbakat. Pemerintah dan perusahaan teknologi harusnya lebih aktif mendukung perempuan dengan memberikan beasiswa, pelatihan, dan lingkungan kerja yang lebih inklusif. @chxx, sering banget lihat perempuan diremehin kalau bicara soal teknologi atau coding. Padahal kemampuan itu bukan soal gender. @dealxx, setuju banget. Masih banyak perempuan yang sulit akses teknologi dan internet. Padahal di era digital ini keterampilan itu penting banget. Harus lebih banyak program pelatihan khusus buat perempuan. @finxx, Hari Perempuan harusnya jadi momen refleksi gimana kita bisa nyiptain dunia digital yang lebih adil. Jangan sampai perempuan hanya menjadi konsumen teknologi tanpa kesempatan yang sama untuk berinovasi. Pemerintah, perusahaan, dan komunitas harusnya lebih aktif dalam memberikan akses, pendidikan, dan peluang bagi perempuan di era digital ini. @woolxx, ketimpangan digital bisa memperlebar kesenjangan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Tanpa akses teknologi, perempuan sulit berkembang di dunia kerja, bisnis, bahkan pendidikan. Kalau kita nggak segera mengatasi masalah ini, perempuan akan semakin tertinggal nantinya. Komentar terakhir dari RXX. Di era digital ini, perempuan harus punya akses dan kesempatan yang sama dalam teknologi dan pekerjaan. Selamat Hari Perempuan. Mari terus belajar dan berkembang untuk masa depan yang lebih cerah. Padahal AI dan otomatisasi disebut-sebut bisa menggantikan jutaan pekerjaan di masa datang. Tenaga kerja dituntut meningkatkan keterampilan mereka dan beradaptasi. Namun sayangnya, kesenjangan gender di ranah digital masih terjadi. So, gimana nasib pekerja dan pencari kerja perempuan nantinya? Saya, Naomi Liandra. Kamu mendengarkan podcast What's Trending. Untuk Hari Perempuan Internasional 2025, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPPA berpesan pentingnya pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan. Hal ini disampaikan staf ahli Menteri PPPA bidang hubungan kelembagaan Indra Gunawan. Ia menekankan strategi pengarusutamaan gender untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Dan sampai sekarang ini menjadi salah satu ruh bagi rencana pembangunan, terutama RPJMN, RPJP ya, itu pasti ada memasukkan isu gender di dalamnya. Jadi gender mainstreaming, pengarusutamaan gender itu menjadi salah satu bagian dari mainstreaming di dalam pembangunan. Untuk melihat bagaimana ketimpangan digital gender masih terjadi dan berdampak pada perempuan, kita obrolkan bareng pendiri ICT Watch, Doni Utoyo. ICT Watch adalah organisasi masyarakat sipil yang peduli dengan literasi digital masyarakat Indonesia. Halo Mas Doni,
Kalau Anda lihat, bagaimana selama ini ketimpangan digital gender mempengaruhi kehidupan perempuan? Kalau bicara ketimpangan digital di khususnya isu gender, ini khususnya terhadap perempuan ini akan memiliki sejumlah dampak ya. Yang pertama adalah tentu saja bicara skillnya dulu, kemampuan bagi perempuan untuk mengakses teknologi itu dari beberapa indikator yang ada namanya indeks literasi digital beberapa tahun terakhir yang memang selalu menunjukkan walaupun tidak beda jauh, tetapi menunjukkan tetap ada gap antara laki-laki dan perempuan itu dari berbagai aspek ya, dari aspek cakapannya, kemudian kemampuan tentang internet safety-nya, kemudian dari itu kita sebutnya sebagai pilarnya itu pilar cabe ya, cakap, aman, budaya, dan etika. Jadi kecakapannya, kemudian bagaimana mereka safety-nya, memahami safety-nya, itu bicara aman, bagaimana kemudian aspek budaya atau culture dan aspek etika. Nah yang paling kelihatan gap-nya itu adalah di aspek keamanan. Artinya apa? Ada gap gitu, ada kesenjangan, ada ketimpangan di isu digital khususnya bagi perempuan dibandingkan laki-laki di isu keamanan digitalnya. Tapi itu juga tidak hanya di indeks literasi digital saja ya, tapi di data BPS gitu, misalnya mau dicari gitu, data BPS juga menyatakan ada kesenjangan dalam misalnya intensitas penggunaan teknologi digital. Jadi bukan hanya skillnya saja, bukan saja knowledge-nya saja, tetapi juga aksesibilitas kepada teknologi digital itu juga menjadi satu tantangan tersendiri. Nah, apa dampaknya? Dampaknya jelas yang pertama adalah akses terhadap informasi dan pengetahuan itu juga jadi terdampak ya. Bisa dikatakan bahwa kalau orang pakai internetnya lebih intens daripada yang lainnya, tentu kan akses atau paparan terhadap informasi dan pengetahuannya juga jadi berbeda begitu. Ini kan aspek-aspek pengetahuan informasi kan macam-macam ya, apakah terkait dengan pendidikan, kesehatan, ekonomi, termasuk partisipasi sosial politik. Kemudian kalau bicara di sisi ekonomi ya sebenarnya akan ada tantangan atau hambatan bagi perempuan yang kemudian di-compare gitu ya antara perempuan yang bisa menggunakan teknologi digital untuk misalnya mengakses pekerjaan yang layak, bisnis online, atau layanan keuangan digital, itu mereka kan lebih advance ketimbang yang memiliki keterbatasan tadi, ketimpangan tadi, itu dari sisi partisipasi ekonominya. Tadi bicara soal kesehatan dan misalnya macam-macam ya, kesehatan itu adalah apakah perempuan bisa memperoleh informasi tentang layanan kesehatan secara jarak jauh gitu ya, secara remote, bisa konsultasi dengan dokter, mengakses obat-obatan, misalnya kan sekarang kalau di kota besar mungkin udah nggak sulit gitu ya, kita masuk ke layanan aplikasi kesehatan, kemudian kita bisa konsultasi dengan dokter dan seterusnya. Tapi kesenjangan ini kalau tadi perempuan tidak memiliki atau memiliki kesenjangan terhadap laki-laki begitu, terhadap akses maupun pengetahuan, itu juga nanti akan berpengaruh ke isu kesehatan. Belum lagi edukasi terkait kesehatan reproduksi dan juga perlindungan kekerasan berbasis gender. Nah, yang itu juga perlindungan kekerasan berbasis gender atau sekarang KBGO ya, kekerasan berbasis gender online, itu kan kadang-kadang bicara hal yang cukup fundamental gitu di tengah dalam tanda kutip budaya patriarki. Kadang-kadang KBGO aja dianggap sebagai hal yang baru, padahal itu semuanya adalah cerminan dari satu daerah atau satu wilayah tertentu. Satu lagi yang terkait dengan ketimpangan digital gender, isunya pada apa? Pada partisipasi sosial politik. Jadi keterbatasan akses digital ini akan mengurangi kesempatan perempuan untuk aktif kembali dalam mengambil keputusan, untuk misalnya mengakses sumber-sumber advokasi, termasuk aktivitas politik. Jadi misalnya dalam penyusunan kebijakan, yang untuk mendapatkan aspirasi masyarakat, ini suara perempuan bisa menjadi kurang terdengar dan tidak akhirnya termanifestasi, tidak terwakilkan karena ketimpangan dari digital ini, gitu Mbak. Tapi masih banyak stereotip yang menganggap perempuan kurang cocok di bidang IT. Padahal banyak yang berbakat. Akarnya dari mana stereotip ini? Dan bagaimana mengenyahkannya? Iya, jadi kalau dari akar stereotip ini kan ada beberapa penyebab, Pak. Jadi kita bisa lihat misalnya akarnya dari pemahaman tradisional. Ini kita bicara soal sosiologi, antropologi dan segala macam lah. Tapi secara umum, secara tradisional memang dari budaya-budaya tradisional ya, dalam budaya-budaya tradisional tidak semua, tapi dalam beberapa budaya tradisional ini ada namanya stereotip gender ya, yang artinya menganggap bahwa bidang teknik, teknologi itu urusan laki-laki, urusan maskulin gitu ya, kaum laki-laki, sedangkan perempuan itu seolah-olah lebih cocok pada bidang sosial humaniora. Jadi ini nanti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nanti pada pemilihan bidang studi misalnya, pada pemilihan pekerjaan misalnya. Sekarang misalnya sederhana saja kita cek misalnya perbandingan antara yang masuk teknik dengan yang masuk manajemen atau teknik dengan perkantoran, kesekretariatan misalnya.
misalnya, itu kan udah langsung kelihatan ya, stereotype gendernya langsung kelihatan. Oh, yang teknik tuh anak-anak cowok begitu kan, yang bicara manajemen atau misalnya sekretariat tuh perempuan gitu kan, nggak seperti itu sebenarnya. Jadi itu yang terjadi. Kemudian sosial budayanya sejak usia dini itu sudah dibedakan gitu kan. Misalnya sejak kecil nih, kalau anak-anak perempuan mainnya boneka, kalau laki-laki mainnya urusannya sama teknis, ngoprek, mobilan, ganti ban gitu kan, ban mobilan segala macam. Jadi itu sosialisasi budaya sejak ini tuh ada. Nah, yang berikutnya juga representasi perempuan di dunia teknologi itu juga bukan masih minim ya, tapi belum banyak terekspos, sehingga kita tidak banyak melihat, tidak banyak mendapatkan contoh perempuan dunia mana saja di bidang IT atau perempuan mana saja yang kemudian bisa sukses di bidang teknologi. Loh, apakah lebih banyak perempuan daripada laki? Enggak juga. Kalau sekarang secara umum memang lebih banyak laki-lakinya, tapi bukan berarti perempuan nggak ada, bukan berarti perempuannya lebih sedikit, bukan berarti kemudian dia tidak dimunculkan. Nah, ini yang kadang-kadang di sejumlah kegiatan, misalnya seminar, webinar segala macam, wah kenapa Manelis nih? Manelis itu kenapa panelnya laki-laki semua di bidang IT, misalnya acara-acara IT, AI dan segala macam, kenapa lebih banyak lakinya? Nah, kadang-kadang perempuannya malah nggak ada. Nah, kadang-kadang alasan dari itu ya susah kita mencari perempuan yang ngerti bidang IT. Ya susah kan, bukan berarti tidak ada. Nah, ini perlu ada kemauan. Nah, kemauan ini berarti kan kurang peran aktif dari kita semua gitu ya. Kita kan merefleksi bareng-bareng lah ya. Peran aktif keluarga, sekolah, media untuk mendorong selain minat dan potensi perempuan di bidang teknologi, tetapi juga exposure-nya dimunculkan gitu, Mbak. Nah, kalau misalnya tanya gimana sih caranya mengatasi stereotip ini sejak dini, anak perempuan dikenalkan dengan STEM, ya kan, sains, teknologi, dan matematika begitu kan, dikenalin. Jadi jangan lagi kalau kecil nanti boleh, nanti mereka memilih mana saja boleh, tetapi jangan kemudian ada dikotomi kalau laki-laki teknis, kalau perempuan yang non teknis, itu dikenalkan sejak dini. Role model perempuan banyak sekali di Indonesia dan di dunia, yang perempuan-perempuan tuh jadi pimpinan dari satu organisasi, jadi platform digital, itu banyak banget. Nah, itu coba kita munculkan. Nah, Mas, sekarang kita lanjut berbicara masalah akses nih. Perempuan, apalagi di daerah terpencil, banyak yang nggak punya akses ke internet atau perangkat teknologi. Untuk aksesnya sendiri, mengapa sih masih ada gap? Dan bagaimana membuka akses seluasnya kepada perempuan? Iya, jadi berdasarkan kami kan sudah ya relatif lumayan berkeliling ke sejumlah daerah-daerah desa begitu ya di Indonesia bersama kawan-kawan pegiat literasi digital yang ada ICT Watch, ada Siberkreasi dan segala macam. Itu hampir 20-an tahun lah. Itu yang paling terasa memang betul adalah ketimpangan infrastruktur ya, khususnya kalau di daerah pedalaman. Tapi kan pemerintah sedang terus mendorong kan. Jadi misalnya ketimpangan infrastruktur ya berarti penanganannya adalah pembangunan infrastruktur. Itu yang terus lagi digiatkan oleh pemerintah melalui berbagai program. Nah, tapi juga kemudian yang perlu kita ketahui adalah hambatan ekonomi. Karena begini, ada uang anggaplah 100.000 dipegang laki-laki sama dipegang perempuan. Oke, pemahaman saya yang terbatas, mungkin 100.000 itu kalau laki-laki dia akan beli kebutuhan-kebutuhan yang tersier dulu ya. Apakah itu ya saya enggak semua, tapi mungkin rokok gitu kan, apa-apa segala macam. Tapi kalau yang pegang perempuan, dia akan fokuskan pada gizi anak, makan anak, pendidikan anak segala macam. Oke. Nah, artinya di skala prioritas dari jika pendapatannya sama, di skala prioritas untuk expenses ya, jika uang sama itu akan beda antara laki-laki dan perempuan gitu. Nah, kalau kita bicara balik lagi secara sosiokultural bahwa internet itu dianggap teknis dan teknis adalah laki-laki, maka laki-laki yang akan memiliki porsi untuk membeli bandwidth lebih besar daripada perempuan. Tentu saja setelah nanti laki-lakinya beli apa ya, semoga nggak ini, semoga, tapi datanya begitu, nggak. Tapi misalnya laki-laki beli rokok dulu, beli apa, lalu beli akses internet nomor kesekian segala macam. Nah, kalau perempuan akses internet itu bisa paling buncit gitu, karena yang pentingin anak dulu, makan dulu segala macam. Sehingga apa? Ada hambatan finansial gitu intinya, karena faktor yang saling berkelindan tadi dengan faktor sosiologi tadi. Nah, kalau itu apa yang harus dilakukan? Ya kita bisa misalnya dorong ada program subsidi perangkat digital atau akses internet bagi perempuan gitu. Itu bisa ada kebijakan-kebijakan itu. Lalu norma sosial budaya juga berpengaruh. Ya, karena kita paham budaya patriarki itu sekali lagi pokoknya laki-laki itu yang megang alat produksi gitu kan ketimbang perempuan. Berarti kalau alat produksi termasuk teknologi ya, termasuk cangkul gitu kan itu kan bawaan dulu ya kan, norma-norma dulu ya. Kalau cangkul dan segala macam ya masih laki-laki ini kan, karena bicara kekuatan fisik. Tapi kalau alat-alat produksi yang sifatnya digital, handphone apa segala macam, laptop, nah sekarang tuh kadang masih ini urusannya laki-laki deh gitu. Coba cek sekarang dari 10 kantor adminnya
yang lebih banyak laki-laki atau perempuan? Kalau kita bilang admin gitu kan, nah itu menjadi satu isu tersendiri. Nah itu apa yang bisa dilakukan kalau kayak gitu ya, kita bicara edukasi digital kepada perempuan untuk bahwa mereka setara, dan yang tadi yang juga nggak kalah pentingnya adalah soal keterampilan digital dasar gitu loh. Acap kali laki-laki itu memiliki keterampilan dasar tentang digital yang lebih tinggi daripada perempuan. Loh kenapa? Karena begini, kalau pada saat kita membuat pelatihan-pelatihan di daerah, di desa misalnya, kita bikin pelatihan buat di desa. Kalau tidak ada affirmative action, tidak ada kita syaratkan misalnya 30-40% atau 50% harus perempuan, tidak ada kata harus itu, tapi kita buka kan, oh kita pingin semua terbuka deh, siapapun boleh daftar, kita nggak batasin kok laki-laki dan perempuan boleh daftar. Saya yakin yang daftar lebih banyak laki-laki daripada perempuan, dan itu terbukti. Jadi kita udah sering mbak ke pedesaan tuh, kalau kita tidak pakai affirmative action, yang kenapa laki-laki lebih banyak? Karena perempuan yang bilang, oh saya ngurus aja di rumah, oh saya tunggu ini harus ngurusin anak, oh saya harus masak, oh saya nanti harus jemput anak dan segala macam. Nah kalau itu tidak di-push, maka balik lagi kita bikin pelatihan tidak dikasih affirmative action, maka laki-laki akan lebih, bukan dia pinginnya begitu, tetapi secara laki-laki aktivitas di luar rumahnya itu lebih besar, sehingga pada saat dia mendaftar untuk ikut pelatihan lebih besar laki-laki daripada perempuan. Chance-nya ya. Kadang-kadang juga program pelatihan itu dibuat seharian. Ya nggak bisa gitu. Kalau seharian laki-laki memang seharian di luar bisa, tapi perempuan dia akan ada beban-beban domestik. Nah beban-beban domestik inilah yang harus dimasukkan sebagai pertimbangan pada saat menyusun program pelatihan. Nah selama ini tidak dilakukan atau tidak banyak dilakukan affirmative action ini, maka pasti perempuan akan memiliki gap keterampilan digital dasar dibandingkan laki-laki. Kayak gitu mbak kira-kira. Oke, lalu sejauh ini tantangan untuk literasi, pendidikan, dan pelatihan digital kepada perempuan seperti apa? Kenapa sih masih kurang? Buat perempuan bukan kurang ya, tetapi tingkat partisipasinya belum setinggi laki-laki, bukan karena ada hambatan atau pelarangan. Tidak ada regulasi di Indonesia yang menghambat perempuan untuk aktif di teknologi. Itu perlu dicatat, tidak ada regulasi formal yang menghambat perempuan untuk berpartisipasi di dunia digital. Yang ada adalah kurangnya affirmative action. Loh kan kalau begitu tidak ini dong, the equal treatment, laki-laki nggak dikasih affirmative action segala macam. Oh nggak bisa begitu. Kalau saya bilang laki-laki itu sudah diuntungkan berabad-abad lalu dengan namanya patriarki. Dia punya kesempatan di luar lebih banyak, dia dianggap lebih, karena maskulin dia dianggap lebih memegang alat produksi. Alat produksi zaman dulu kan cangkul, kemudian mesin, sekarang ya teknologi digital begitu. Jadi perempuan itu dalam tanda kutip dirugikan berabad-abad, sehingga sekarang saatnya untuk memberikan affirmative action kepada laki-laki. Jadi literasi dan segala macam kesempatannya terbuka luas ya, tidak ada. Tetapi secara budaya, secara sosiologi, itulah yang berpengaruh. Ada soal patriarki, ada pelatihan yang tapi tidak inklusif atau tidak sensitif gender. Misalnya apa, pelatihannya jauh, jadi kita bikin pelatihan pokoknya nih siapapun boleh ikut, perempuan boleh ikut, iya, tapi jauh dari tempat tinggal. Itu yang laki-laki mungkin bisa, tapi perempuan pulang sore udah lebih berisiko dia secara faktor keamanan dibandingin laki-laki misalnya kayak gitu. Jadi tidak sensitif gender pelatihannya, atau kurangnya pelatih perempuan yang dilibatkan. Kan kadang-kadang perempuan lebih senang kalau yang latih juga perempuan, dia merasa inklusif, merasa menjadi role model, menjadi mentor, lebih percaya diri segala macam. Dan tentunya penting sebenarnya ada dukungan kebijakan yang memberikan affirmative action untuk bagi perempuan khususnya daerah terpencil. Itu kira-kira mbak. Ya, oke. Lalu, perlukah intervensi pemerintah begitu, dan bagaimana mendorong ini? Kalau ditanya, perlu nggak ada intervensi pemerintah untuk kemudian meningkatkan skill, kemampuan, aksesibilitas dari perempuan terhadap akses digital? Masih perlu. Misalnya apa? Membuat kebijakan inklusif gender dalam teknologi. Misalnya afirmasi, balik lagi ya, ini afirmasi kuota perempuan dalam pelatihan digital, dalam pendidikan STEM tadi, sains, teknologi, dan matematika, atau akses beasiswa. Jadi justru diberi affirmative action ini penting. Sekali lagi, kalau kenapa? Berarti kan ini melanggar, harusnya laki-laki juga sama dengan perempuan. Kenapa nggak ada? Sekarang saya cuma balik lagi mikir bahwa laki-laki udah diuntungkan dah berabad-abad dengan budaya patriarki dan segala macam maskulinitasnya. Sekarang saatnya kita untuk kemudian memberikan perhatian lebih kepada perempuan begitu. Kemudian pembangunan infrastruktur yang digital, yang kepedesaan, itu harusnya juga mempertimbangkan keberadaan dan kepentingan perempuan. Misalnya apa? Oke, saya membangun infrastruktur digital, ada regulasi tentang membangun infrastruktur digital di daerah 3T ya, daerah terpencil gitu ya, terluar, terdalam misalnya, atau di pedesaan. Nah, coba itu di mapping juga. Apa
apa ekonomi yang berputar di sana khususnya dipegang oleh perempuan, apakah UMKM atau apa gitu. Sehingga pada saat ini teknologi digital yang masuk sebagai sebuah infrastruktur itu sudah satu paket gitu ya, dengan pelatihan-pelatihan yang memberdayakan perempuan. Misalnya di situ kami melakukan misalnya dengan kawan-kawan ICT World itu keliling ke sejumlah desa buruh migran. Ternyata pelatihan-pelatihan di sana yang akan lebih masuk adalah pelatihan bagi perempuan untuk mengembangkan UMKM secara online. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi itu dipaketkan bahwa siapapun yang bangun infrastruktur digital pastikan adalah pembangunan kapasitas sumber daya manusia, dalam hal ini perempuan, untuk misalnya UMKM atau untuk bisnis-bisnis online atau untuk literasi finansial gitu ya. Baik, yang terakhir nih Mas, pekerjaan di masa depan yang akan banyak terpengaruh oleh teknologi digital AI dan otomatisasi. Apa yang perlu diwaspadai dan bagaimana para pekerja perempuan perlu disiapkan? Ini tantangan yang ini AI seru sih. Jadi gini, sampai titik sekarang AI itu kan orang berpikir itu cuma generatif AI aja ya. Kita pakai ChatGPT, pakai aplikasi apa, keluar gambar, ini keluar lagu, keluar video segala macam, itu generatif AI. Ada AI yang kemudian ada di backend yang untuk kerja-kerja mesin, kerja-kerja otomasi dan segala macam. Sekarang kita bicara generatif AI dulu. Itu sudah lumayan banyak menggantikan ya. Jadi kerja-kerja yang sifatnya repetisi, kerja-kerja repetisi itu apa sih? Yang mensortir, menjawab, begitu kan, yang kerja-kerja yang sifatnya hafalan gitu ya, kita bisa kerjakan sudah lama-lama ya, paling belajar 1-2 bulan lalu bulan ketiga udah lancar ya begitu. Nah itu udah gampang tergantikan. Jadi AI ini akan bisa menggantikan kerja-kerja yang sifatnya repetitif, sifatnya repetisi, sifatnya hanya mengulang, tidak ada keterbaruan. Manusia masih bisa menang di kerjaan-kerjaan yang sifatnya yang menggunakan kreativitas gitu ya, menggunakan kreativitas, menggunakan sensitivitas dia sebagai manusia, kemudian soal memahami satu kondisi berdasarkan empati seperti itu. AI belum bisa, bukan saya bilang nggak bisa. Nah, kerjaan-kerjaan seperti itu masih bisa bertahan gitu ya. Jadi sekarang misalnya kita bilang psikiater, itu kan kerjaan yang butuh empati kan, atau psikolog, itu masih butuh empati, belum bisa digantikan dengan AI sementara ini. Tetapi sekarang sudah punya banyak aplikasi-aplikasi yang kemudian digunakan oleh anak-anak milenial untuk dia ngobrol, untuk curhat, itu dengan AI. Jadi sebenarnya kondisi sekarang adalah bukan AI yang akan menggantikan manusia, walaupun sudah beberapa udah digantikan oleh AI ya. Contohnya apa yang udah digantikan oleh AI lah? Paling sederhana, kalau kita masuk ke stasiun Gambir, ya kan, sekarang udah tinggal scan wajah segala macam, udah nggak perlu ngecek-ngecek itu kan, karena wajah kita sudah terhubung dengan database segala macam, itu udah bisa masuk. Itu secara teknologi, itu di belakangnya apakah ada AI dan segala macam, sudah banyak lah teknologi AI yang menggantikan. Sekarang bikin lagu, bikin pantun segala macam, bikin foto, bahkan bikin video, itu saja udah bisa digantikan oleh AI. Tapi kan kita berpikir, ya udah tadi, mungkin kalau yang butuhnya empati segala macam, yang kreasi segala macam belum bisa digantikan AI. Iya, betul. Saat ini sementara itu masih. Tetapi kita bicara sekarang yang namanya selera. AI sementara ini hanya menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang repetitif. Tapi pekerjaan yang sifatnya butuh kreasi, empati dan segala macam masih belum. Tetapi jangan sampai salah langkah. Kenapa? AI ini mulai masuk ke hal-hal yang sifatnya kreatif. AI ini bisa dibikin algoritmanya seolah-olah memiliki empati sehingga orang curhatnya di digital gitu ya. Ini yang kemudian mengapa Kominfo dan seluruh dunia mulai membuat ancang-ancang regulasi tentang AI yang beretika, bertanggung jawab dan segala macam. Kalau enggak, ya umat manusia akan terancam oleh AI kalau kita tidak atau kita menggunakan AI secara serampangan, begitu Mbak. Pemerintah Tiongkok berupaya meningkatkan angka kelahiran serta memperbaiki layanan bagi penduduk lanjut usia. Langkah ini mencakup subsidi penitipan anak dan pengembangan layanan anak terpadu. Meski angka kelahiran meningkat menjadi 9,54 juta pada 2024, populasi Tiongkok tetap menyusut lebih dari 1,39 juta jiwa akibat dampak kebijakan satu anak yang berlangsung lama, tingginya biaya pengasuhan dan perubahan sosial. Di sisi lain, pemerintah akan menaikkan pensiun sebesar 3% dan memperluas layanan perawatan lansia, termasuk dukungan bagi mereka yang mengalami kesulitan fisik serta penyediaan alat rehabilitasi. Saat ini, jumlah warga lansia di Tiongkok mencapai 22% dari total populasi.
Menteri Rekonstruksi Jepang Tadahiko Ito menegaskan komitmennya untuk menangani penggunaan kembali tanah hasil dekontaminasi radiasi pasca kecelakaan nuklir Fukushima 2011. Ia menekankan bahwa pemerintah bertanggung jawab memastikan penanganan yang tepat. Rencana pemanfaatan kembali tanah ini menuai keraguan terutama dari Wali Kota Futaba, Shiro Ishizawa. Kota tersebut yang menjadi lokasi PLTN Fukushima nomor 1 masih dihantui kekhawatiran warganya terkait dampak radiasi. Itu menyatakan pentingnya membangun pemahaman publik dan memastikan kerjasama pemerintah dalam mencari solusi termasuk opsi pembuangan tanah di luar prefektur Fukushima. Kejahatan seksual berbasis deepfake di Korea Selatan melonjak lebih dari 670% dalam 3 tahun terakhir. Guru menjadi salah satu kelompok paling terdampak akibat penyebaran gambar manipulatif yang merusak reputasi dan kesehatan mental mereka. Seorang guru di Busan mengalami depresi berat setelah wajahnya diedit ke dalam konten pornografi dan disebarkan di media sosial hingga harus mengonsumsi obat penenang setiap hari. Kasus serupa terjadi di Gyeonggi, di mana seorang guru mendapati fotonya disalahgunakan dalam konten vulgar. Data Serikat Guru dan Pekerja Pendidikan Korea atau KTU mencatat lebih dari 2.400 kasus manipulasi foto di sekolah dan universitas dengan 517 korban termasuk guru dan siswa. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia, kita mulai dari Jakarta. Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyoroti masih terdapat stagnasi bahkan kemunduran diskriminasi gender di dunia kerja. Ninik mengatakan diskriminasi gender di dunia kerja masih menjadi persoalan yang kompleks meskipun telah ada penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Ninik juga mencontohkan bagaimana akses perempuan ke pendidikan dasar dan menengah sudah hampir setara dengan laki-laki. Bahkan di sektor militer ada perkembangan positif. Meski ada kemajuan, stagnasi dalam penghapusan diskriminasi gender masih terjadi, terutama di dunia pendidikan tinggi dan kepemimpinan. Ninik mendorong berbagai pihak untuk menciptakan ekosistem kerja yang berkeadilan bagi perempuan, termasuk pemahaman mengenai cuti-cuti khusus yang berhak didapatkan. Masih dari Jakarta, Kementerian Dalam Negeri Kemendagri menilai perlu ada solusi jangka panjang untuk menangani banjir di Jabodetabek. Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah pusat maupun daerah perlu memikirkan solusi jangka panjang yang konkret supaya bencana tidak berulang. Menurut bekas Wali Kota Bogor itu, perlu koordinasi untuk menghasilkan solusi yang bisa menuntaskan masalah dari hulu ke hilir. Dia yakin penanganan di hulu bisa menjadi solusi permanen. Ia menilai peringatan dini bencana perlu jadi perhatian pemerintah daerah guna mengurangi dampak ke masyarakat. Bima memandang masalah koordinasi dan mitigasi juga perlu diperbaiki. Sebelumnya banjir menerjang sebagian wilayah Jabodetabek sejak Senin lalu. Ribuan warga terpaksa mengungsi akibat rumah mereka terendam banjir. Terakhir mampir ke Yogyakarta. PT Kereta Api Indonesia Persero, wilayah Daop 6 Yogyakarta menghimbau agar mengingatkan masyarakat selalu waspada dan berhati-hati saat melintasi perlintasan sebidang kereta api. Larangan tersebut berlaku juga untuk tidak melakukan aktivitas di sekitar jalur perlintasan kereta api. Manajer Humas PT KAI wilayah Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, mengatakan pelanggaran di perlintasan sebidang dan jalur kereta api dapat membahayakan keselamatan, baik keselamatan para petugas kereta api, penumpang kereta api, maupun pengguna jalan itu sendiri. Kata dia, selain berbahaya, aktivitas tersebut melanggar undang-undang dan dikenakan sanksi 15 juta rupiah. Feni mengaku hingga saat ini masih ada masyarakat yang berkumpul atau bermain di sekitar jalur rel kereta api, baik saat sahur maupun menjelang berbuka. Feni mengungkapkan sebagai upaya pencegahan, pihaknya secara aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, KAI Daop 6 Yogyakarta juga terus memperkuat patroli keamanan di area jalur kereta api. Feni juga meminta agar masyarakat yang melihat adanya aktivitas mencurigakan atau berbahaya di sekitar rel kereta api untuk segera melaporkannya kepada petugas kereta api Indonesia atau pihak berwenang. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Kalau kamu punya pendapat ataupun pandangan yang ingin dibagikan soal ini, silakan komentar di fitur interaktif podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Saya Naomi Liandra, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.